Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, sepekan lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Ini satu hal yang pastinya dinanti-nanti ya oleh sebagian besar bahkan semua umat muslim di Indonesia. Apa sih yang biasa dinanti? Pastinya berkumpul dengan keluarga, ada juga yang beli baju baru, makan ketupat, ada juga yang mudik. Tapi ini semua kayaknya nggak klop gitu ya kalau memang belum ada tunjangan hari raya. Siapa nih yang masih menunggu tunjangan hari raya? Nah, yang masih menunggu harap bersabar. Kalau yang memang sudah ada nih THR-nya, kita harus menggunakan dengan tepat dan bijak. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Nah, sebelum kita bahas tentang tunjangan hari raya, biasanya kalau mau hari raya ini ada hal-hal yang berbeda nih. Excited, semangat, tapi karena bakal berkumpul dengan keluarga, apalagi kan pandemi memang sudah mulai berubah gitu ya, sudah mulai sedikit berangsur normal, jadi kemungkinan kita bisa bersilaturahmi. Apa yang biasanya dikhawatirkan atau dicemaskan oleh seseorang ketika hari raya? Apakah pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, atau biasanya kalau yang mudik, orang dari kota ini kan memang menjadi satu tanda kesuksesannya kalau misalnya karirnya bagus, ya kan? Nah, ini juga jadi kecemasan tersendiri mengingat 2 tahun terakhir ini kita memang sedikit berbeda ya kondisinya. Nah, ini ada beberapa tips atau fun fact seputar bagaimana mengendalikan kecemasan kita menjelang hari raya. Yang pertama adalah coba memahami diri sendiri. Kita harus bisa memahami diri sendiri. Yang paling pertama yang bisa menerima diri sendiri ya kita ya. Sebelum kita bisa membuat orang memahami kita atau meminta orang untuk lebih mengerti kita, kayaknya sulit. Jadi memang kita harus menerima diri sendiri. Apa yang kurang, apa yang tidak bisa, mungkin target-target yang sepertinya sulit untuk kita bawa ke keluarga di tahun ini, itu harus bisa kita rilis dulu. Biar nantinya di sana kita juga akhirnya nggak denial, tidak juga jadi susah sendiri karena kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Selanjutnya adalah mengatur nafas dan relaksasi. Saya sudah menerima kok kondisi saya, tapi kok saya masih deg-degan nih, masih merasa cemas. Nah, mulai deh kita mulai mengatur nafas, mulai relaksasi. Masih ada 1 minggu nih sebelum Lebaran, sebelum hari Idul Fitri, mungkin yang sudah mau mudik. Ini juga penting ya, jangan sampai nanti kecemasan ini membuat kita tidak aman, tidak nyaman di perjalanan, apalagi mudik kan macet, rawan kecelakaan. Jadi pastikan diri kita dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang rileks untuk menghadapi mudik dan juga hari raya. Selanjutnya adalah coba kendalikan pikiran. Apa sih yang menimbulkan kondisi kecemasan kita? Pertanyaan-pertanyaan, kapan nikah? Kapan nih punya anak kedua? Gimana pekerjaannya? Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kita nggak mau dengar ya di hari raya. Atau kita kayaknya kalau bisa dihindari. Nah, kalau memang itu jadi poin-poin atau pemicu kecemasan kita, mungkin kita harus memahami betul-betul kira-kira kita bisa menjawab dengan tenang tuh kayak gimana ya. Jawaban-jawaban yang mungkin bisa membuat pertanyaan tersebut dijawab dengan tepat tanpa ada pertanyaan lanjutan. Nah, ini penting juga untuk kita memahami ya. Selanjutnya adalah latihan merespon. Nah, tadi kalau saya sudah mengatakan sendiri bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi hal-hal yang mencemaskan. Tadi kan biasanya kapan nikah, kapan punya anak, gimana pekerjaannya. Nah, ini penting sekali selain kita mengendalikan pikiran kita untuk memahami dan mempersiapkan diri terhadap pertanyaan tersebut, kita juga harus bisa mempersiapkan respons yang tepat, respons yang bijak. Jangan sampai juga mungkin karena memang ini kok bikin kesel gitu ya. Jangan sampai hari rayanya yang harusnya saling bermaafan jadi malah ada rasa tidak nyaman, apalagi rasa kesel, apalagi rasa marah di dalam hati cuma gara-gara pertanyaan tersebut. Selanjutnya adalah ikhlas dan berilah senyuman. Ini hal yang penting. Kalau memang sulit untuk dijawab, ya nggak apa-apa. Ikhlasin aja pertanyaannya, senyum aja. Itu penting sekali untuk membuat perasaan kita lebih nyaman, perasaan kita lebih tenang. Kalau misalnya ada yang bilang kok nggak jawab sih, kok disenyumin aja sih, nggak apa-apa, memang sekarang belum ada jawabannya, mungkin lebaran tahun depan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut bersama pakarnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa fun fact seputar bagaimana caranya untuk mengatasi kecemasan menjelang hari raya. Sebenarnya kecemasan menjelang hari raya itu sebesar apa sih dialami oleh orang banyak? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita dan Mbak Vinandita Utari MPSI, psikolog dari Prima Dita Consulting. Langsung kita sapa. Halo Mbak Dita, apa kabar? Halo Mbak Dika, Alhamdulillah kabar baik. Semoga semua di sana juga baik-baik saja. Oke, kita udah mau deket hari raya nih, banyak yang excited, banyak yang semangat, tapi katanya banyak yang cemas. Nah, sebelum kita ke fun fact-nya, banyak ya Mbak orang yang cemas menghadapi hari raya, apalagi kalau berkumpul. Sebenarnya ini lazim terjadi atau umum terjadi nggak sih? Atau memang banyak dialami oleh orang di Indonesia, khususnya di usia berapa yang biasanya mengalami kecemasan menjelang hari raya? Iya, biasanya memang ada untuk beberapa orang gitu ya, tidak semua, tapi memang ada untuk beberapa orang yang merasakan bahwa, aduh mau Lebaran atau mau Hari Raya, ya, jadi cemas gitu ya, terutama untuk mereka-mereka di range-range mungkin usia sekitar 25 tahun sampai 40 tahun gitu ya, usia di mana menurut norma sosial dianggap sepatutnya misalkan sudah menikah atau sudah memiliki momongan atau sudah lulus dan sebagainya, sehingga ada perasaan tidak nyaman yang membuat seseorang merasa cemas. Nah, hal yang perlu dipahami, hal yang perlu dilakukan adalah pahami diri kita sendiri dan cobalah untuk menerima keadaan diri kita sendiri, karena semakin kita menolak perasaan tersebut, semakin kita meningkat perasaan cemasnya, maka akan semakin kacau pula pikiran kita. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah pahami diri sendiri dan coba menerima kenyataan, menerima perasaan tersebut untuk hadir di diri kita. Oke, jadi memang sebagian orang merasakan kecemasan nih menjelang hari raya, apalagi di usia-usia 25 sampai 40 ini biasanya usia-usia seseorang mencapai tahapan-tahapan atau target-target tertentu dalam kehidupan. Ada yang menikah, punya anak, pekerjaan tertentu, ada mungkin pencapaian materi tertentu. Ini kadang-kadang jadi satu hal yang disorot oleh orang banyak, apalagi keluarga. Nah, pentingnya tadi menerima diri sendiri ya Mbak, memahami apa yang kita miliki, setiap kelebihan dan kekurangan, agar saat dibawa di depan keluarga besar kita juga nggak denial sama diri kita sendiri. Kita bisa percaya diri. Oke, selanjutnya adalah apakah benar nih dengan mengatur nafas dan relaksasi ini membantu kita menjelang hari raya agar tidak cemas? Nah, caranya gimana nih kalau bisa diberikan tips untuk pemirsa di rumah? Apalagi kan mungkin ada yang akan melakukan perjalanan mudik. Ini penting sekali ya, relaksasi dan pengaturan nafas ya Mbak. Silakan. Ya, betul sekali. Yang penting berikutnya adalah mengatur nafas dan berusaha untuk serileks mungkin, merasa untuk senyaman mungkin. Tipsnya adalah tidur lebih awal di malam harinya, kemudian beberapa hari sebelum menjelang hari raya, mungkin kita makan makanan yang bergizi dengan asupan buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian kita mulailah menyingkirkan perasaan-perasaan yang negatif ya, dan tambah lagi dengan olahraga. Karena apa? Karena dengan badan kita bergerak, maka pikiran kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih jernih, dan kita menjadi bisa lebih produktif. Nah, biasanya juga di malam sebelum hari raya biasanya ada gejolak perasaan nih. Campur aduk antara capek, mungkin habis beres-beres rumah, kemudian antara cemas juga, mungkin memikirkan aduh besok siapa yang datang ya, aduh besok pasti akan ada pertanyaan ini dan itu. Oleh sebab itu cobalah membuat diri kita senyaman mungkin dengan cara sebelum tidur minumlah air putih yang hangat atau susu hangat, kemudian tidurlah lebih cepat, dan lakukanlah doa gitu ya, karena dengan kita berdoa kita berharap mohon petunjuk yang Maha Kuasa agar besok pada hari raya Lebaran kita bisa menyambutnya dengan hati yang bahagia, dengan hati yang gembira. Oke, tidur yang cukup, olahraga juga ya biar tetap sehat, biar fit nantinya juga saat berada bersama keluarga. Nah, kalau bicara tadi kan memang relaksasi, pernafasan yang baik ini bisa jadi satu hal yang kita lakukan untuk menghadapi kondisi kecemasan. Nah, sebenarnya kecemasan sendiri ini kan timbul karena pikiran-pikiran negatif kita, pikiran-pikiran terhadap suatu hal yang kayaknya bakal kayak gini nih, kayaknya bakal kondisinya nggak nyaman. Nah, gimana caranya agar pikiran-pikiran ini tidak timbul? Penting nggak sih Mbak untuk kita mengendalikan kondisi tersebut agar justru kita bisa menghindari kecemasannya sebelum itu terjadi?
Iya, penting sekali untuk mengendalikan pikiran ya. Artinya kita mengatur mindset kita sedemikian rupa supaya memang kita bisa menjadi lebih jernih lagi dalam berpikir. Caranya adalah dengan menerima perasaan yang hadir. Saat kita cemas, semakin kita menolak kecemasan itu datang, justru cemas itu akan semakin tinggi. Tapi sebaiknya yang kita lakukan adalah ketika kita cemas, kita coba menerima. Kemudian kita coba pahami dengan teknik mindfulness ya, artinya saya saat ini di kondisi sekarang memang saya belum mendapatkan pekerjaan atau memang saya saat ini belum mendapatkan momongan. Jadi terima dulu perasaan tersebut gitu. Setelah kita terima, kita mencoba untuk mengatur pikiran kita dan kita mulai mencoba untuk menerima keadaan diri, itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Sehingga secara perlahan perasaan cemas itu secara perlahan akan mundur atau akan hilang gitu ya. Artinya kita menerima dulu dengan mindfulness, dengan mengatur pemikiran kita, kemudian kita yakinkan bahwa hari esok akan lebih baik gitu ya. Biarpun misalnya, oke, mungkin saat ini saya belum beruntung, mungkin saat ini saya belum bekerja, dan mungkin besok saat hari raya akan ada saudara yang tanya, udah kerja belum gitu ya. Tapi paling tidak, walaupun saya belum bekerja, saya telah berhasil lulus kuliah dengan nilai cum laude misalkan. Jadi bangunlah kepercayaan diri dengan hal-hal yang positif yang kita punya, sehingga perasaan cemas tersebut secara perlahan akan mulai hilang, tergantikan oleh perasaan-perasaan bahagia, percaya diri, dan juga keyakinan diri yang menjadi kuat, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi orang-orang di sekitar yang kemungkinan akan bertanya pertanyaan yang tidak kita harapkan. Oke, jadi memang dengan kita bisa mengatur mindset kita, paling tidak kita memahami apa yang sebenarnya jadi kelebihan kita yang bisa jadi mungkin dilihat orang sebagai kelemahan, justru kita bisa membuat itu menjadi satu hal, jadi senjata untuk kita lebih percaya diri. Nah, bicara tentang kepercayaan diri ini akan berkaitan juga dengan respon saat seseorang atau mungkin di tengah keluarga diberikan pertanyaan-pertanyaan yang kurang nyaman tadi ya Mbak. Nah, sejauh apa respons ini perlu dilakukan atau perlu difikirkan dengan baik dan tepat? Karena kadang-kadang respons kita, karena kita kebawa emosi, kenapa sih saya harus ditanyain kapan nikah dari lebaran tahun kapan sampai kapan? Itu aja pertanyaannya. Kadang-kadang membuat orang akhirnya punya respons yang tidak tepat. Bagaimana sebenarnya kalau Mbak sendiri bisa memberikan tips untuk pertanyaan kapan nikah deh? Apa respons yang paling tepat untuk bisa diberikan kepada keluarga besar? Oke, untuk pertanyaan seperti itu ya tadi yang Mbak Dika sampaikan, memang kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar harapan gitu ya, kok tiba-tiba ditanya itu gitu ya. Nah, biasa misalnya kayak tadi, oh kapan nikah misalnya ya, misalnya, atau ada pertanyaan lain, aduh kamu udah lama pacaran nih, rendang-rendeng aja gitu kan, kapan dong diresmikan? Nah itu bisa kita jawab dengan santai, dengan rileks, dengan bercanda boleh, misalnya, ayo dong tante mau bayarin, saya ini lagi ngumpulin uang loh gitu ya, atau misalnya, aduh belum ada jodohnya sih saat ini tante, cariin dong misalnya. Jadi jawablah dengan santai, tidak perlu dianggap sesuatu yang serius, apalagi membuat kita menjadi lebih sensitif, jadi emosi baper lagi gitu kalau gitu bahasa ya. anak sekarang gitu ya. Tidak perlu seperti itu, tapi kita perlu menanggapinya dengan santai, tapi juga tidak perlu dihindari gitu. Karena semakin kita menghindari, semakin orang tersebut akan penasaran dan pasti akan tanya lagi. Jadi sebaiknya adalah dihadapi dengan senyuman dan kita bisa balasnya dengan bercanda. Artinya cobalah berlatih untuk merespon suatu pertanyaan yang tidak kita harapkan gitu ya, atau unexpected question gitu ya. Jadi kalau ada seperti itu, kemudian hari kita bisa lebih siap lagi. Oke, jadi memang pentingnya kita kreatif juga ya memberikan respons, jangan dibawa ke hati, nggak usah pakai emosi. Jadi sebenarnya setelah ini bukan cuma bagaimana kita menghadapi kecemasan kita menjelang hari raya, setelah kumpul keluarga juga jangan sampai dijadikan pikiran. Jadi penting juga ya Mbak, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak cuma harus dijawab, tapi sebenarnya memang tidak perlu dimasukkan ke hati dan pikiran. Nah ini caranya harus mengikhlaskan. Gimana caranya biar kita benar-benar nggak habis kumpul keluarga kita malah nggak jadi stres gara-gara pertanyaan tadi untuk kita pikirkan? Oke, untuk menjadi tidak lebih stres gitu ya, latihlah untuk misalnya kita menjadi lebih ikhlas, menjadi lebih
mengabaikan, tapi bukan mengabaikan perasaannya, tapi mengabaikan dalam arti kondisi ini pasti akan berakhir gitu ya. Berakhir dalam arti dalam satu sesi pertemuan silaturahmi mungkin sekitar 1-2 jam. Dan segeralah kita beralih pikiran, oke, nggak apa-apa saya hadapin ini akan segera berakhir. Paling saya di sini cuma 1 jam, 2 jam misalkan ya, dengan menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah itu ya sudah, pasti saya akan pulang gitu dan segala macam. Jadi artinya adalah hadapi dengan ikhlas, hadapi dengan senyum gitu ya, berikanlah senyuman, dan kalau perlu diabaikan artinya kita coba untuk asertif gitu ya. Kalau memang kita kepentok dengan, aduh saya nggak bisa lagi nih jawab gitu, saya nggak tahu lagi harus jawab apa, karena pertanyaan ini udah sering sekali saya terima gitu. Jadi boleh kok kalau kita misalnya bilang, boleh nggak tanya yang lain gitu ya, boleh dong ganti topik pembicaraannya, aku kurang nyaman nih kalau tanya kayak gitu misalnya. Lalu kalau orangnya bilang, kenapa sih kok kamu nggak nyaman? Karena udah terlalu sering, jadi saya bingung deh mau jawab apa lagi gitu. Jadi boleh sekali-sekali kita menjawab, menyampaikan apa yang kita rasakan saat itu. Oke, jadi memang harus ikhlas, senyumin aja. Kalau pertanyaannya udah berulang-ulang, ya bilang aja pertanyaannya jawabannya sama tahun lalu gitu ya Mbak ya. Mbak, makasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, nanti kita kembali lagi, kita akan bahas topik kita hari ini tentang tunjangan hari raya, bagaimana kita mengelolanya dengan bijak. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan bahas topik kita hari ini, yaitu bijak mengelola tunjangan hari raya. Bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 2903264 atau DM ke Instagram kami di @thaifamily. Oke, untuk membahasnya kita sudah tersambung via Zoom dengan Bapak Mariadi Santana, CFP KWP, seorang perencana keuangan dari finansialku.com. Langsung kita sapa. Halo Pak Mariadi, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Dika. Selamat pagi Pak Mariadi. Hari ini kita membahas tema yang pastinya menyenangkan ya harusnya ya, karena ini menjelang hari raya, ini hal yang paling ditunggu karena semuanya sulit kayaknya terlaksana kalau THR-nya belum turun. Nah sebenarnya kalau saya mau tanya dulu, sebenarnya apakah THR menjadi satu-satunya andalan atau kas kita untuk bisa merayakan hari raya? Atau sebenarnya THR itu fungsinya bisa jadi tabungan atau investasi? Oke, kalau pertanyaannya apakah hanya satu-satunya THR yang bisa diandalkan, masing-masing orang akan berbeda. Oke. Nah, tapi sebenarnya THR itu nggak harus, maksudnya untuk hari raya itu nggak harus semuanya dari THR. Ya, sebenarnya bisa kita siapkan dari, kita punya waktu 11 bulan. Yes. Ya, dari 11 bulan itu kalau kita pintar atau kita sudah mempersiapkan menyisihkan setiap bulannya, karena kita tahu nih, kayaknya kalau mengandalkan THR aja nggak akan cukup nih, karena biasanya wah banget gitu, apalagi kalau mudik gitu kan, budgetnya lebih dari THR. Berpengalaman dari tahun-tahun sebelumnya misalkan gitu kan. Nah itu bisa kita siapkan, bisa kita mulai sisihkan kira-kira normalnya berapa sih biasanya di tahun-tahun sebelum ini. Kalau THR dapat itu habisnya berapa atau kurangnya berapa. Nah dari kekurangan, kalau kita sudah bisa menganalisa itu dan kita bisa menghitung kekurangannya, kita bisa sisihkan setiap bulannya. Jadi kalau hanya mengandalkan THR kadang-kadang memang nggak cukup dan akhirnya malah pengeluaran bulanan untuk bulan berikutnya yang kita korbankan. Betul. Gitu ya. Karena biasanya Jadi diberikan tergabung gitu ya Mas ya, antara gaji bulan berikutnya dan juga THR gitu ya. Betul. Oke, betul ini banget sebenarnya itu. berbahaya karena sebenarnya posnya berbeda. Yang dimana gaji bulan depan itu memang untuk kehidupan di bulan berikutnya. Apa dong yang bisa kita lakukan? Apakah pemisahan di awal ini penting sekali saat gaji dan THR datang berbarengan, turunnya berbarengan dari kantor kita? Apakah memang perlu sekali atau ini wajib untuk dipisah agar tidak terpakai?
Oke. Kalau setiap sekali THR itu kan satu kali gaji gitu ya. Betul. Jadi pada saat di bulan tersebut kita menerima 2 kali penghasilan. Nah ini mindset yang kadang-kadang jadinya halu kita ya. Kita merasa wah ada tambahan penghasilan gitu kan. Jadi, tapi sebenarnya ini benar kata Mbak Dika tadi, harus dibagi 2, harus dipisahkan antara pengeluaran bulanan atau pendapatan bulanan dan pendapatan tahunan. Nah, pendapatan tahunan ini kan bisa dari THR, bonus, kalau untuk PNS gaji ke-13 yang bentar lagi akan keluar juga gitu kan. Nah itu bisa dipisahkan dulu. Jadi benar-benar mana yang untuk pengeluaran tahunan, mana yang untuk pengeluaran bulanan. Nah, sumbernya juga kan beda. Nah, kalau bisa rekeningnya juga dipisah gitu kan. Nah, setelah dipisah, lalu harus berbuat apa nih? Harus membuat anggaran. Ya, selain anggaran bulanan, harus ada anggaran THR atau anggaran hari raya. Jadi pada saat kita sudah dapat THR atau sebelum THR-nya, nah ini biasanya sebelum THR itu udah listnya udah banyak di kepala ya. Di keranjang online tuh udah mulai bertumpuk gitu kan, udah masuk keranjang semua gitu kan, tinggal check out, nunggu THR keluar langsung check out gitu kan, langsung habis gitu THR. Nah ini yang harus kita waspadai, jadi harus dibuat list atau daftar kita mau belanja apa aja, kita mau ada mudik atau enggak, mudiknya kemana gitu kan, zakat udah pasti gitu ya, zakat fitrah ya, zakat fitrah. Zakat fitrah juga harus ambilnya dari THR-nya supaya nggak mengganggu pengeluaran bulanan tadi gitu kan. Lalu setiap pengeluaran yang kita buat untuk hari raya itu harus diambil dari pos THR atau pos yang tadi kita sudah siapkan untuk hari raya gitu kan. Takutnya kurang atau apa yang tadi saya katakan di awal. Nah dari situ kita hitung. Nah masalahnya kan memang THR ini keluarnya mepet gitu ya, mepet ya ke hari raya gitu kan. Sedangkan ada 3 minggu yang sangat menggoda gitu. Menggodanya apa? Ya, setiap kita buka sosial media ada yang jualan teman, gitu. Teman jualan gitu kan, kue-kue gitu kan. Belum lagi kita terima hampers atau terima parcel, otomatis ya ini budaya orang Indonesia ya. Nggak enakan gitu ya. Terima dari si A, aduh harus balas nih gitu kan. Nah ini sesuatu yang kadang-kadang tidak ada dalam list gitu. Tiba-tiba kita dapat parcel, kita nggak enak kan. Nah, akhirnya kita beli parcel juga untuk orang tersebut. Yang padahal kita nggak ada rencana itu. Nah, jadi dibuat aja listnya. Kira-kira kita akan memberikan hampers berapa. Kita beli oleh-oleh buat misalkan mudik itu berapa. Beli kue kita batasin. Ya, enak nggak enak gitu kan, maksudnya enak nggak enak sama temennya gitu ya. Mau nggak mau kita jangan menuruti semua, kita bantu orang gitu kan, karena kan suatu saat mungkin kita yang akan jualan kuenya gitu kan. Tapi kita juga harus punya prioritas. Nah setelah bikin daftar tadi, bukan berarti kita harus melaksanakan semua daftar tadi, kita buat yang namanya skala prioritas, mana yang lebih dulu. Nah jangan lupa setiap ada THR, itu ada THR di dalam THR. Maksudnya adalah kita harus memberikan THR untuk orang lain. Misalkan kita ada orang yang bekerja untuk kita, ya kan, ART gitu kan. Misal kita punya supir, kita harus bayar supir, tukang kebun atau apa orang yang bekerja sama kita. Itu THR dalam THR kan. Betul. Ya, yang sebenarnya memang kita memberikan gaji setiap bulan, gitu kan. Sebenarnya kita memberikan gaji setiap bulan. Berarti kita harus memberikan THR juga ke mereka gitu kan. Nah ini yang harus diperhitungkan juga, jadi ada skala prioritasnya mana. Belum lagi nanti ketika hari raya ada yang namanya angpau gitu kan. Nah ini juga harus dirinci juga, kita mau pakai pecahan berapa, kita mau beli pecahan, mau tuker pecahan 5.000-nya ada berapa lembar, pecahan 2.000-nya mungkin dibanyakin biar kelihatan tebel gitu kan. Kendalanya adalah masalah angpau ini adalah kita seperti berlomba sama sepupu-sepupu, sama saudara gitu ya. Karena anak-anak sekarang itu udah mulai mengerti gitu mengenai uang. Apalagi kalau amplopnya dibuka di depan mata kita gitu kan, langsung dibuka, kita bisa lihat ekspresinya. Buka amplop kita sama buka amplop dari sepupu-sepupu lain tuh ekspresinya bisa beda. Nah itu secara apa ya,
kitanya jadi seperti berlomba gitu kan. Kita ke-trigger untuk seperti berlomba dengan yang lain. Padahal itu kan tidak ada peraturan seperti itu ya. Betul. Nah itu juga yang harus kita catat. Yang biasanya paling mahal itu memang di mudik, biaya mudik. Nah biaya mudik juga ada daftar dalam daftar nih kita sebutnya. Daftar tadi semuanya item-itemsnya. Tapi di mudik kita bikin item baru lagi. Mudik kita perlu apa aja? Nah dirinci lagi. Kan misalkan menggunakan pesawat, tiketnya berapa gitu kan, taksinya atau kendaraan menuju bandaranya juga kita harus perhitungkan. Lalu setelah di tempat tujuan kita nginepnya di mana, di rumah saudara atau harus penginapan. Nah itu ada lagi kan biayanya misalnya di penginapan. Kalau di penginapan berarti ada biaya makannya lagi karena kan nggak makan di rumah saudara gitu kan. Biasanya juga iya. Jadi sedetil mungkin biasanya berapa kita harus sisihkan atau belajar dari pengalaman tahun lalu, misalkan tahun lalu atau sebelum pandemi. Sebelum pandemi biasanya berapa sih kita habis gitu, range-nya di berapa? Nah itu masukkan range untuk mudiknya. Misalkan biaya mudiknya itu sama dengan biaya THR. Nah lo gimana tuh? Nah berarti iya, jadi berarti harus benar-benar memang di mana harus di list ya Mas ya. Di list, dari list tadi bukan cuma di list lalu langsung dilakukan semua gitu, langsung harus di checklist semua. Ini dari list juga harus dilihat lagi skala prioritas mana yang paling penting dan mungkin dipersiapkan pos-posnya begitu ya. Nah kalau kita lihat sendiri kan Mas ini akhirnya berpikir juga bahwa nggak enak nih kalau dikasih ini saya nggak ngasih. Nggak enak nih kalau angpau saya segini, saudara saya segini. Jadi jiwa kompetitif dan berlomba-lomba ini juga mungkin harus digeser dulu agar THR kita aman ya nggak sih Mas? Betul. Jadi memang perlu banget namanya pencatatan yang detail gitu ya. Karena kalau enggak, kebanyakan dari kita kalau tidak terbiasa mencatat, itu mencatatnya dalam pikiran. Yes. Ya. Yang mana kalau misalkan kita bangun tidur, pikiran itu bisa berubah gitu. Ini yang bahaya gitu. Atau melihat situasi yang berbeda dengan rencana kita, jadinya itu akan berubah. Nah itu yang harus kita jaga dan mindsetnya tadi jangan dicampur untuk pengeluaran tahunan. Ini jadi mindset kita adalah THR ini atau hari raya ini ada pengeluaran tahunan. Jangan benar-benar ngambil dari biaya bulanan. Nah itu yang harus mindsetnya sebenarnya ya untuk bijak mengelola tunjangan hari raya. Nanti kita lanjut lagi Mas, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang bagaimana bijak mengelola tunjangan hari raya. Bagi pemirsa boleh menelpon kami loh untuk berbincang atau share tentang tema kita hari ini. Menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita kembali lagi bersama narasumber kita. Mas, masih bersama Bincang Sehati ya? Oke, nah tadi sempat disinggung juga, apalagi memang peraturan pemerintah sekarang memperkenankan perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya selambat-lambatnya 1 pekan sebelum Lebaran. Nah ini tadi kan memang Mas Paryadi juga bilang ya bahwa ada 3 minggu lainnya yang sebenarnya bisa jadi waktu yang tepat untuk mempersiapkan hari raya. Tapi gimana dong, THR-nya baru ada 1 minggu sebelum nih. Kadang-kadang akhirnya kita suka colongan kan, beli dulu deh bajunya nanti kan pakai THR diganti. Beli ini dulu deh pakai THR. Pas THR-nya datang justru itu nggak diganti lagi. Apalagi kalau ternyata kita memakai uang tabungan. Nah ini gimana Mas? Apakah boleh ada praktik semacam ini kita colongan nih mempersiapkan sebelum THR-nya turun, atau sebaiknya dihindari deh karena biasanya nggak akan kembali ke pundi-pundi tabungan kita? Oke. Jadi benar, THR itu hanya jadi plafon kita untuk kredit gitu ya istilahnya ya. Betul. Kita kredit dulu, itu plafonnya gitu kan. Karena kita masih kira-kira juga kadang-kadang ya, kira-kira segini masih cukup lah gitu ya. Nah, itu ketika THR-nya datang, ya bagusnya langsung dibayarkan gitu. Misalkan kita belanja pakai kartu kredit dulu gitu kan, atau pakai pay later gitu kan. Sekarang kan lagi ini pay later gitu. Nah,
nggak masalah sebenarnya dengan menggunakan itu selama memang perhitungannya, oh ini ada promo lebih murah, kayak misalkan beli tiket gitu kan. Jauh-jauh hari kan akan lebih murah. Yes. Takutnya kalau udah mendekati udah lebih mahal, jadwalnya susah atau nggak dapat sama sekali gitu kan. Itu nggak masalah kalau tujuannya seperti itu dan ada promo dan memang pilihannya sangat-sangat sulit gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan ada ketika THR itu turun, benar-benar kita harus membayarkan itu semua. No matter THR itu jadi habis gitu kan. Ya nggak masalah, memang itu harus dibayarkan oleh pendapatan tahunan yang untuk pengeluaran tahunan. Jadi jangan nanti, yaudah nanti tagihannya masuk ke gajian bulan depan. Nah itu kan bahaya ya. Itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi karena kan kita jadi lupa bulan depan pun kita punya list yang lebih banyak daripada untuk hari raya ini yang harus kita hidupi untuk per bulannya gitu kan. Kecuali kita memang sisa dari penghasilan kita per bulannya itu banyak gitu kan. Memang cukup gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalkan per bulannya aja kita udah mepet semua gitu ya, nggak ada budget buat apa-apa lagi, memang sudah posnya udah pasti, sebaiknya jangan digunakan lagi gitu kan, jangan ditambah-tambah beban di bulan berikutnya gitu. Nah itu harus langsung dilunasin semuanya, langsung dibayarkan dari THR. Nah supaya tidak terjadi over budgetnya, nah itulah tadi fungsinya kita buat listnya sebelum THR itu keluar. Gitu. Oke, jadi listnya dicatat, ini memang uang yang harus keluar dari istilahnya dari kendinya THR gitu ya. Kalau memang kita pakai dulu pay later atau pakai dulu tabungan itu benar harus langsung diganti. Nah, jangan sampai juga nih kadang-kadang akhirnya habisnya karena 1 minggu terakhir banyak banget bukber nih Mas. THR-nya habis buat bukber, gimana tuh? Nah ini berarti kita harus benar-benar disiplin ya untuk melihat bahwa kalau kita lihat dari kira-kira total THR kita segini, ini nggak boleh over budget. Nah kadang-kadang si over budget ini kan membuat kita jadinya bingung harus ngambil dari bulan berikutnya. Nah kalau kondisinya memang sangat mendesak, masih boleh nggak sih Mas kita ambil dari gaji bulan berikutnya dan apa yang harus kita lakukan untuk mengganti mungkin nanti di bulan-bulan lainnya? Apakah memang nggak apa-apa deh diambil dulu, apalagi kalau mudik ya dengan kepentingan tertentu dan semua harganya mahal, boleh nggak sih kita ambil dulu dari bulan berikutnya, tapi nanti hidup di bulan berikutnya berarti harus dengan kondisi yang lebih hemat atau puasa lagi gitu ya Mas ya? Itu dia, nanti puasanya jadi sebulan lagi nih, atau berbulan-bulan, atau jadinya 12 bulan gitu kan, karena cicilannya bikin 12 bulan gitu kan. Benar. Jadi memang idealnya adalah tidak boleh mencampur. Tidak boleh sama sekali ya, oke. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Tapi dalam prakteknya pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi kalau tidak kita siapkan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Apalagi tadi ya, ada bukber. Nah, bukber ini biasanya nih, karena THR belum keluar gitu kan. Ada gaji yang bulan lalu, dipakailah gaji bulan lalu gitu kan. Oh pakai pay later dulu deh, balik lagi kan pakai pay later. Nanti juga THR ada, tapi gitu THR ada, aduh nanti buat ini, buat itu banyak lagi listnya karena tidak dicatat. Jadi nggak terbayar. Jadi tidak terbayar, karena kenapa? Karena tidak dicatat, karena tidak direncanakan dari awal. Gitu. Jadi sebenarnya untuk bukber pun kita harus bikin skala prioritas juga dalam list THR tadi. Nggak apa-apa pakai gaji bulan sebelumnya, karena kan THR kalau nunggu THR ya kelamaan dong, momennya juga teman-teman udah pada mudik semua gitu kan, atau sudah mulai full jadwal semua, kitanya jadi nggak dapet gitu. Nah itu nggak apa-apa pakai uang bulanan, asalkan memang masih cukup. Tapi kalau nggak cukup, ini yang kita harus pikirkan. Atau gini, ada yang subsidi silang sebenarnya. Subsidi silangnya adalah kita hitung biaya bulanan kita sebenarnya biasanya berapa, ya. Lalu nanti ketika Ramadan datang itu biasanya kita habisnya berapa. Nah ini bikin daftar untuk pengeluaran bulanan dari gaji bulanan yang untuk Ramadan. Oke. Artinya apa? Artinya kita nggak makan siang. Ya. Artinya ada budget lebih gitu kan. Setiap budget lebih itu bukan berarti bisa dipakai untuk buka bersama. Buka bersama pasti kan lebih mahal biasanya ya. Lebih mahal bisa buat makan 2 hari atau 3 hari gitu. Nggak se-ekstrem itu sih ya. Nah, tapi itu bisa kita alokasikan. Jadi subsidi silang.
Nah ini kalau tidak kita buat perhitungannya, pasti akan loss juga tetap. Karena banyak yang bilang juga, sebenarnya kan logikanya kita nggak makan siang, tapi kok habis-habis juga ya. Nah itu yang kadang-kadang nggak berasa untuk kita beli takjil, kita bukber yang kita nggak perhitungkan gitu kan. Atau mau pulang kantor, udah kemalaman atau udah kesorean, tanggung, akhirnya buka di luar gitu kan. Akhirnya yaudah deh bareng-bareng teman kantor gitu kan. Bareng-bareng cari tempatnya, makannya ya jadi bukber juga gitu kan, bukber yang dadakan. Jadi hampir bukber tiap hari ya Mas ya? Betul gitu kan. Belum lagi makan kadang-kadang jadi 2 kali gitu kan. Udah bukber, nanti nyampe rumah udah capek, lapar lagi, makan lagi. Itu yang membuat kita budgetnya kadang-kadang secara teori harusnya ada lebih, jadinya malah kurang. Nah itu yang perlu kita pahami juga, bahwa perlu kita buat budgetnya, kita perlu kita kasih batasan. Dengan list tadi sebenarnya itu sudah membuat kita jadi satu langkah untuk memberi batasan pada pengelolaan THR kita ya Mas. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram dari @ratri. Pertanyaannya, Mas, saya tuh baru 3 bulan merintis usaha minuman. Memang belum balik modal sih, saya pun masih bekerja dan mendapatkan THR. Saya rencananya nih dari THR mau alokasi juga ke usaha saya. Bagaimana pemanfaatan THR yang tepat ya untuk hari raya dan bisnis. Jadi mau memanfaatkan THR, kalau bisa ada sebagian yang masuk ke investasi usaha. Memungkinkan tidak? Dan kalau memungkinkan gimana caranya Mas? Sangat memungkinkan. Jadi masing-masing orang yang seperti saya bilang tadi akan punya daftar yang berbeda, akan punya keperluan yang berbeda. Jadi mau itu digunakan untuk menambah modal usaha atau bayar utang atau buat investasi tujuan keuangannya gitu. Itu masing-masing tergantung dari rencana pribadi masing-masing. Masing-masing orang akan berbeda. Tapi dibalikkan lagi ke bikin list tadi. Tetap harus dibikin list, ya, harus tetap dibikin daftar. Maksudnya misalkan, THR-nya mau 50% buat tambahan modal usaha, ya boleh-boleh aja. Tapi tetap dicatat, anggap aja itu uangnya nggak bisa dipakai kan. Jadi nanti sisanya yang bisa digunakan untuk hari raya atau menuju hari raya tadi. Nggak mungkin dong nggak keluar uang sama sekali, kecuali uang bulanannya memang mencukupi dan tidak merayakan hari raya, nggak masalah. Kalau seperti itu, atau mudik nih, hari rayanya semua keluarga di Jakarta semua, atau keluarga semua di kota tempat dia tinggal gitu kan. Nggak ada mudik-mudikan. Nah itu lebih enak lagi buat ngaturnya, jadi bisa buat dialokasikan untuk sesuatu yang lebih produktif. Jadi sebenarnya dibalikin lagi ke tujuan masing-masing. Jadi kalau memang bisa, apalagi mungkin memutuskan, tahun ini nggak mudik dulu deh karena mau buat investasi bisnis, is juga. Masih bisa dengan virtual gitu ya Mas ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang THR, ini bukan cuma teman-teman yang muslim yang dapat THR, ada juga loh yang non-muslim tapi dapat THR-nya di lebaran. Nah, bisa sih disimpan untuk sampai mungkin di hari rayanya, tapi kan euforia lebaran nih sulit untuk dielakkan gitu ya. Akhirnya THR kepakai juga. Gimana nih untuk teman-teman kita yang mungkin tidak merayakan lebaran tapi THR-nya keluar pas lebaran? Pembuatan daftar ini tetap berlaku untuk semua orang. Jadi sebenarnya nggak hanya yang merayakan hari rayanya aja, karena kan kita juga dapat gitu, yang tidak merayakan hari raya juga dapat THR gitu. Sedangkan hari raya masih lama gitu kan, rencana liburannya masih lama. Dibikin list juga. Tetap harus ada namanya, kita ikutan juga kan. Buka bersama gitu kan, tetap ikutan. Terus nanti ada teman yang jualan kue tetap tergoda juga gitu kan, atau tetap namanya notifikasi dari online shop itu kan nggak memandang agama kita apa gitu ya. Langsung semua dapat gitu ya. Ketika melihat promo kan otomatis ya jiwa-jiwa belanjanya keluar gitu ya, walaupun nggak niat gitu kan. Iya, terpanggil gitu kan. Wah, kayak ada yang dadah-dadahin gitu kan. Sini gitu ya Mas ya. Manggil-manggil. Nah itu yang perlu kita batasi juga dengan menggunakan daftar. Nah, dan juga dengan memperhatikan kita simpan di mana uangnya. Misalkan tadi hari rayanya masih akhir tahun gitu kan. Kita ada rencana untuk liburan akhir tahun.
Nah itu harus cepat-cepat dipisah dari rekening gaji atau rekening operasional. Wah, penting ya. Kita simpan, penting banget supaya setiap kita lihat, ya kita sisakan untuk yang tadi ya, untuk yang buka bersama atau beli-beli kue gitu kan. Tetap kita sisakan misalkan emang ada dalam daftar gitu. Tapi yang major yang paling besar ya, kita keluarkan dari rekening tabungan kita atau rekening operasional kita. Supaya ketika kita ngecek, ya, kita kan suka kebiasaan ngecek sisa penghasilan kita berapa gitu. Kita nggak ngelihat angka besar itu. Gitu. Ketika kita mau belanja bulanan atau belanja online gitu kan, kita ketika ngecek sisa uang kita di rekening, kita nggak ngelihat ada jumlah yang besar. Dan tidak tergoda promo-promo tadi gitu kan. Karena kalau masih kita lihat, masih ada kok, masih ada. Secara mindset kita akan nempelin di kepala kita masih ada uang. Sedikit akhirnya habis juga ya Mas ya. Iya. Jadi baiknya memang dipisahkan, jangan sampai nanti tiba-tiba di akhir tahun saat lihat saldo mulai ya lambungnya, asam lambung naik, serangan jantung karena saldonya udah habis, nggak bisa untuk THR lagi, nggak bisa lagi untuk hari raya akhir tahun. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sati, masih membahas tentang bijak mengelola tunjangan hari raya. Masih bersama Mas Mariadi ya Mas ya. Mas, tadi kita ngobrol tentang list, ngomong list terus gitu ya. Sebenarnya listnya apa aja sih kalau kita mau jabarin, kasih tips untuk pemirsa di rumah. Hal-hal yang pertama memang harus jadi list paling atas. Pertama mungkin kita bisa masukkan membayar zakat, benar nggak sih Mas? Betul, karena itu sebuah kewajiban ya, membayar zakat. Ya, terus misalkan kita kasih THR ke ART gitu kan. Itu juga harus jadi list dong, supaya dia bisa setelah mudik balik lagi gitu kan. Kalau dibayar ntar nggak balik-balik. Nggak balik lagi ya. Itu kan dilema ibu-ibu semua ya. Iya, dilema. Lalu misalkan kita masih kasih orang tua setiap bulan, atau memang kita biasa kasih orang tua, itu juga boleh aja nih, momen lebaran ini kita kasih orang tua, karena kan kita punya pendapatan lebih, gitu kan. Kita kasih orang tua, ya beramal lah ya, gitu. Lalu yang setelah itu baru kita fokusnya kemana? Misalkan tadi buat usaha, ya itu fokus buat usaha. Kita mau mudik, kita fokus buat mudik. Saya nggak mudik, tapi saya nggak punya usaha, gimana? Nah, suka lupa nih, setelah lebaran ada Idul Adha. Kurban apa enggak gitu kan, harus dipersiapkan karena ketika Idul Adha kita nggak dapat THR lagi kan. Betul. Nah, itu bisa digunakan untuk itu. Lalu misalkan punya utang gitu kan, utang-utang ke Besti gitu ya. Nah, Besti, nah, itu boleh. Bayar utang nih, boleh. Supaya tetap Besti gitu kan, ya coba bayar utangnya gitu kan. Oke. Nah itu boleh juga gitu kan. Atau misalkan punya tujuan keuangan kayak dana darurat gitu kan. Wah tinggal sedikit lagi nih, tahun ini bisa selesai sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita tambahin dari uang THR ternyata bisa lebih cepat tercapainya. Nah, itu bisa juga dari situ. Jadi bagaimana kita punya prioritas aja, balik lagi. Oke, jadi memang hal-hal yang jadi hal utama ya, tadi kan mungkin zakat ya pastinya karena ini bagian dari hari raya gitu ya. Lalu mudik ini juga penting, jangan sampai kehabisan bensin pas mudik ya, duitnya nggak ada lagi, itu jangan sampai terjadi. Makanan-makanan yang memang jadi sajian utama itu juga harus jadi list. Baju baru mungkin kalau memang masih bisa pakai baju yang lama, yang masih tampaknya baik, oke. Tapi jangan sampai beli baju juga kebanyakan, akhirnya nggak kepake gitu ya. Satu hari mau pakai berapa baju sih gitu ya saat lebaran gitu ya. Nah Mas, kalau sudah di list nih, mudik udah, zakat udah, kasih orang tua sudah, bahkan sudah mempersiapkan untuk Idul Adha. Waduh, THR saya sisanya masih banyak. Gimana nih Mas? Baiknya gimana? Apakah memang ini jadi waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi dari uang tunjangan hari raya? Oke, sepertinya ada gangguan teknis ya. Ini penting banget nih kalau misalnya ternyata memang pemirsa di rumah sudah list semua skala prioritas, kok masih ada sisa
Nah, ternyata masih ada sisa ini juga jadi masalah. Kira-kira baiknya untuk apa ya? Apakah ternyata bisa jadi satu pundi-pundi kita untuk nggak apa-apa deh untuk liburan, karena kan sekarang kita butuh healing gitu ya. Silakan Mas, udah tersambung lagi sepertinya. Gimana nih Mas? Oke, Kalau sorry. sisa THR-nya masih banyak, apakah habisin aja untuk liburan atau bisa buat investasi? Silakan. Misalkan punya tujuan keuangan, diutamakan untuk tujuan keuangan. Tapi bukan berarti tidak boleh buat healing ya atau self reward, karena kan kita udah kerja bertahun-tahun atau sudah capek juga. Kita harus ada bayaran untuk diri kita sendiri, ya boleh disisihkan. Tapi jangan lupakan yang tujuan utamanya tadi. Misalkan tujuan untuk dana darurat, ya terus untuk bayar utang, atau misalkan kita punya tujuan-tujuan keuangan yang lainnya. Nah, itu yang perlu diutamakan dulu ya, untuk disisihkan ke arah yang lebih produktif dulu gitu. Baru nanti kita buat misalkan masih cukup buat beli gadget ya, boleh-boleh aja, asal itu memang jadi prioritas ya. Asal itu jadi prioritas. Selama itu tidak jadi prioritas atau tahun lalu udah beli gadget juga karena pengen update doang, ya itu jangan juga. Ya. Ya, juga. Jadi memang skala prioritas balik lagi ke sana. Prioritas kemana. Jadi harus sesuai skala prioritas. Kalau investasi masih cukup, bagus banget ya Mas ya? Bagus banget. Bagus banget. Jadi kalau tadi mau healing nggak apa-apa, mau beli handphone nggak apa-apa, tapi jangan sampai ujung-ujungnya ada billing di luar THR. Oke Mas, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, bagaimana tips kita hari ini? Semoga bisa menjadi acuan atau arahan Anda untuk bisa mengelola THR dengan bijak ya. Kita tunggu THR sama-sama, kita kelola sama-sama agar justru nggak jadinya banyak pengeluaran di luar THR yang kita dapatkan. Oke, saya Siadika pamit undur diri, sampai jumpa.